Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan jodohmu, bagaimana kamu bisa melupakannya? Jodoh bahkan belum pernah ketemu, tidak tahu orangnya pun sudah sering melihatnya di dalam mimpi. Ya. Nah, jadi kita merasa kesulitan luar biasa ya untuk bisa melupakan mantan. Jungkir baliklah, segala macam cara, segala tutorial coba kita praktekkan untuk bisa melupakan mantan. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa melupakannya? Kita justru jadi semakin sering teringat dia. Kita justru menjadi semakin kangen kepadanya. Ya. Itu kalau kita berusaha melupakannya. Kan ada orang yang setelah berpisah itu, dia berusaha keras untuk bisa melupakan, dia berusaha keras untuk bisa segera move on. Tapi ada juga yang setelah perpisahan itu terjadi ya, dia teringat, dia kangen, tetapi tidak dia lawan perasaan itu. Dia biarkan saja mengalir. Ya. Nah, tentu yang akan terasa lebih menderita adalah ketika kita berusaha melawan perasaan kangen, melawan ingatan-ingatan kita tadi dengan cara berusaha melupakannya. Yang terjadi saat kita berusaha melupakan itu, maka kenangan-kenangan, kerinduan itu justru semakin membesar di dalam hati kita. Jadi kenangan bersama mantan, jika mantan ini adalah jodoh kita, itu seperti halnya air, ya, air di kolam tuh. Kalau kita tepuknya pelan, nyipratnya sedikit. Tetapi ketika kita tepuknya kencang, maka nyiprat balik ke arah kita akan sangat besar. Ya. Seperti halnya bola basket atau bola kaki ya. Kalau kita lemparkan ke tembok pelan, baliknya ke kita juga pelan. Tapi kalau kita lemparkan ke tembok dengan kencang, baliknya ke kita juga akan lebih kencang. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Kita dengan kenangan-kenangan bersama mantan jika mantan ini adalah jodoh kita. Tapi kalau mantan ini bukan jodoh kita, mudah sebenarnya untuk melupakan mantan. Ya, saya pernah atau kita mungkin sering ya melihat ada orang yang ketika berpisah itu sepertinya berat sekali ya. Pakai nangis, pakai menjerit, pakai histeris, pakai ngamuk-ngamuk. Tetapi 2 minggu kemudian, dia sudah jalan dengan orang lain di mall, sudah nonton dengan orang lain ke bioskop, dan betul-betul ya sudah melupakan mantan yang ketika berpisah itu dia pakai nangis-nangis. Ya. Nah, jadi itu kalau tidak berjodoh. Jadi kalau tidak berjodoh itu tanpa effort, tanpa usaha pun akan mudah saja bagi kita untuk bisa melupakan mantan. Tetapi ketika mantan ini adalah jodoh kita, memang sulit dan tidak akan pernah bisa. Namanya jodoh ya. Bahkan belum jadi mantan nih. Bahkan belum kita kenal. Ada kan orang yang belum pernah ketemu dengan jodohnya. Tetapi dia sudah sering melihat jodohnya ini atau calon jodohnya ini
di dalam mimpinya. Cuman dia belum kenal ini siapa, ya. Tetapi orang ini sudah sering hadir dan muncul di dalam mimpinya. Ketika waktu mereka untuk ketemu memang sudah tiba, pertama kali ketemu dia merasa seperti deja vu itu. Ini sepertinya orang ini sudah sering ketemu, sudah sering melihat, tapi siapa ya? Nah, itu kalau namanya jodoh. Bahkan belum kenal pun sudah sering melihatnya di dalam mimpi. Jadi bagaimana kita bisa melupakan mantan jika mantan itu adalah jodoh kita? Ya, bahkan kita belum kenal pun dia sebenarnya sudah hadir dan mewarnai hidup kita. Dia sudah didekatkan dengan kita. Apalagi jika kita sudah mengenalnya. Memang saat ini sedang jadi mantan. Tetapi orang berjodoh itu kan tidak selamanya bersama terus. Ya, lempeng-lempeng saja. Ada dan banyak yang berjodoh itu harus melewati berbagai lika-liku pencarian. Harus melewati berbagai ujian-ujian, baru mereka bisa bersama. Karena perpisahan itu justru akan menyadarkan mereka betapa besarnya cinta yang ada di dalam hati mereka. Perpisahan itu justru akan membuat mereka lebih menghargai lagi pasangannya ini setelah mereka kembali bersama-sama lagi, karena mereka tahu persis betapa tidak enaknya rasanya ketika perpisahan itu terjadi, ketika mereka harus jauh, ya. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan dan Allah utus ke bumi ini, ke dunia yang kita tempati ini. Manusia pertama adalah bapak umat manusia, ayah umat manusia, Nabi Adam alaihi salam. Ya, bersama istri beliau, Ibunda Hawa, ketika diturunkan ke dunia, ujian pertama yang harus mereka hadapi adalah perpisahan. Sebagian sejarawan Muslim mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di wilayah Asia Selatan, wilayah dekat-dekat India itu ya. Asia Selatan itu kan India, ya, Bangladesh, Sri Lanka, begitu. Kemudian Ibunda Hawa itu diturunkan di Timur Tengah, di Jeddah, ya, atau kota Jeddah itu. Jeddah atau Jeddah itu artinya nenek, ya, jadi kota nenek, karena Ibunda Hawa itu adalah neneknya umat manusia. Nah, itu kalau kita pernah atau sering flight, ya, terbang ke Jeddah, ya, mungkin yang pernah menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umroh, itu kalau pesawat itu, ini di kursi depan kita ini ada monitornya, ya, bisa dipakai untuk nonton multimedia, untuk hiburan atau untuk memonitor perjalanan. Nah, itu kita lihat itu nanti kalau dari negara kita, dari Indonesia, setelah melewati Aceh itu, ya, kita memasuki Selat Malaka, ya, setelah itu Kepulauan Andaman. Nah, Asia Selatan itu kalau sudah sejajar dengan Bengalarut atau Benglaru, ya, itu sudah dekat-dekat tuh dengan Sri Lanka. Nah, kira-kira Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di situ. Nah, kalau dari Benglaru itu sampai ke Jeddah, ya, karena nanti dari Benglaru terus itu, ya,
Nanti ketemu lagi di Sri Lanka, ya, muncul lagi itu di monitor, setelah itu di Gwadar, ya. Miskat, nah itu kalau sudah miskat itu sudah uh, memasuki daratan itu. Jadi sudah tidak terbang di atas laut lagi, tetapi sudah memasuki daratan. Miskat. Nah, kalau sudah miskat itu 2 jam kurang lebih sampai itu ke Jeddah. Nah, jadi ya ketika dari Bengaluru ini, artinya sampai ke Jeddah itu kan masih sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan flight. Padahal kan pesawat kecepatannya luar biasa. Nabi Adam alaihi salam itu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Beliau bersujud selama 300 tahun, ya, sambil membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun beliau memohon petunjuk kepada Allah. Di mana Ibunda Hawa? Walaupun Nabi Adam itu tinggi besar, ya, menurut para sejarawan Muslim, tinggi Nabi Adam itu sekitar 30 hasta. Ya, kalau 1 hasta itu sekitar 30 cm, ketinggian beliau itu sekitar 10 meter. Artinya setara dengan gedung bangunan yang ketinggiannya 3 lantai. Artinya kakinya Nabi Adam itu tentu panjang dan besar dan kuat. Tetapi kan bumi ini sangat besar, ya. Biarpun Ibunda Hawa juga ketinggiannya sama, tetapi ketika dilihat dari Asia Selatan ke Timur Tengah, kita lihat secara langsung, kan kita tidak bisa. Kita sedang di India nih, kan tidak bisa kita melihat bangunan yang ada di kota Jeddah. Ya, sehingga dibutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk bisa menemukan Ibunda Hawa. Ibunda Hawa juga mencari Nabi Adam alaihi salam, dan mereka kemudian dipertemukan di sebuah tempat yang sekarang kita kenal sebagai Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Ya. Nah, jadi Nabi Adam alaihi salam pun menghadapi ujian perpisahan dengan jodoh beliau. Jodoh yang diciptakan langsung, diambilkan dari tulang rusuk beliau. Ujian pertamanya adalah perpisahan ketika turun ke dunia ini. Maka sangat wajar jika kita dan mantan, meskipun kita berjodoh, kita juga menjalani ujian perpisahan terlebih dahulu. Tujuannya apa tadi? Tujuannya agar kita dan mantan sama-sama menyadari bahwa kita saling mencintai, saling membutuhkan. Karena ketika orang sudah menyadari bahwa dia saling mencintai, maka dia akan saling mencari. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika kembali bersama, setelah menjalani ujian perpisahan, orang akan lebih saling mencintai, lebih saling menghargai, lebih saling menyayangi. Karena mereka tahu persis saat berpisah itu rasanya tidak enak. Maka saat bersama, mereka bersyukur dengan karunia itu, dengan cara lebih mencintai, lebih menyayangi jodohnya tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.